Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar Bab. 2 prosesi kejadian Adam alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasadnya Nabi Adam alaihi wasallam dari beberapa negeri di dunia. Kepalanya diambilkan dari tanahnya Ka'bah, dadanya diambilkan dari beberapa tempat bumi, punggung dan perutnya diambilkan dari tanah di India, kedua tangannya dari tanah Masyrik, kedua kakinya dari tanah Maghrib. Wanab bin Muhabbin berkata, Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi wasallam dari beberapa tanah, bumi, 7, kepalanya dari bumi pertama, lehernya dari bumi kedua, dadanya dari bumi ketiga, kedua tangannya dari bumi keempat, punggung dan perutnya dari bumi kelima, paha dan pantatnya dari bumi keenam, dan kedua betisnya dari bumi yang ketujuh. Dalam suatu riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi wasallam. Kepalanya terbuat dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Turisaina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kautsar, tangannya yang kanan beserta jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangannya yang kiri dari tanah Paris, kedua kakinya beserta kedua betisnya dari tanah India, tulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah Telaga Kautsar. Ketika kepalanya terbuat dari tanah Baitul Maqdis, maka jadilah kepala itu tempat akal, kepintaran, dan ucapan. Ketika kedua telinganya terbuat dari tanah Turisaina, maka jadilah telinga itu tempat menerima nasihat. Dan ketika dahinya itu terbuat dari tanah Irak, maka jadilah dahi itu tempat bersujud kepada Allah Ta'ala. Ketika wajahnya itu terbuat dari tanah surga, maka menjadilah wajah itu menjadi tempat kebagusan dan berhias. Dan ketika giginya itu terbuat dari tanah Telaga Kautsar, maka menjadilah gigi itu menjadi tempat manis. Ketika tangan kanannya terbuat dari tanah Ka'bah, maka menjadilah tangan kanan itu tempat berkah dan menolong dalam kehidupan, serta bermurah. Dan tatkala tangan kirinya dari tanah Persia, maka jadilah tangan kiri itu menjadi tempat bersuci dan istinjak, bercebok. Ketika perutnya terbuat dari tanah Khurasan, maka jadilah perut itu menjadi tempat lapar. Dan ketika auratnya itu terbuat dari tanah Babylon, maka menjadilah aurat itu tempat syahwat, berkhianat, dan tipuan. Ketika tulangnya itu terbuat dari tanah gunung, maka menjadilah tulang itu tempat yang keras. Dan ketika hatinya itu terbuat dari tanah surga Firdaus, maka menjadilah hati itu tempat iman. Ketika lisannya itu terbuat dari tanah Taif, maka menjadilah lisan itu tempat syahadat, merendahkan diri, dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan pada Adam alaihi wasallam mempunyai 7 lubang. 7 lubang itu ada di kepala, yaitu 2 matanya, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya dan mulutnya. Dan 2 lubang ada di badannya, yaitu gubul, kemaluan, dan dubur, anus. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi wasallam memiliki 5 panca indera, penglihatan di dalam mata, pendengaran pada 2 telinga, perasa pada mulut, peraba pada 2 tangan, dan pencium pada hidung. Dikatakan, ketika Allah Ta'ala hendak meniup ruh pada Nabi Adam alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada ruh agar masuk ke dalam Adam alaihi wasallam. Menurut satu riwayat, ada yang mengatakan, sesungguhnya ruh itu masuk dari otaknya, lalu berputar-putar dalam otak itu kira 200 tahun, kemudian ruh itu turun pada kedua matanya Nabi Adam alaihi wasallam. Maka Nabi Adam alaihi wasallam bisa melihat pada dirinya
tampak olehnya dirinya masih berupa tanah liat yang kering. Ketika ruh itu sampai pada kedua telinganya, ia mendengar bacaan tasbih para malaikat. Kemudian ruh itu turun pada batang hidungnya Adam alaihi wasallam, jalu Nabi Adam alaihi wasallam, bersin. Dan tatkala Adam alaihi wasallam selesai dari bersinnya, maka ruh itu turun ke mulut dan lisannya, dan kedua telinganya. Lalu Allah Ta'ala mengajari Nabi Adam alaihi wasallam supaya mengucapkan segala puji bagi Allah. Maka Allah menjawab Nabi Adam alaihi wasallam, Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Kemudian ruh itu turun ke dadanya, lalu Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri, akan tetapi tidak mampu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia itu selalu tergesa-gesa. Dan tatkala ruh telah sampai di perutnya, maka Nabi Adam menginginkan suatu makanan, kemudian ruh itu rata masuk dalam seluruh tubuhnya Nabi Adam. Maka jadilah jasadnya Adam itu berupa daging, darah, keringat dan otot, kemudian Allah Ta'ala memberinya pakaian dengan suatu pakaian dari kukunya, yang setiap hari bertambah karena kebagusan dan keelokannya. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, maka Allah Ta'ala mengganti kukunya dengan kulit, akhirnya tinggal sedikit dari kuku itu pada beberapa jari. Hal ini untuk mengingatkan Nabi Adam. Demikian itulah proses pertama keadaan Nabi Adam alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan kejadian Nabi Adam alaihi wasallam, serta meniupkan ruh di dalam jasadnya dan memberinya pakaian dari pakaian surga, sedangkan Nur Muhammad itu bersinar di wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Kemudian Nabi Adam diangkat di atas ranjang dan dipikul di atas leher para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bawalah Adam berkeliling ke langit dengan ranjangnya, supaya mengetahui beberapa keajaiban langit dan apa yang ada di dalamnya, yang bisa menambah rasa keyakinannya atas kekuasaan Allah. Lalu malaikat berkata, ya Tuhan kami mendengar dan kami patuh. Akhirnya malaikat itu membawa Nabi Adam yang dipikul di atas lehernya untuk berkeliling di langit kira-kira lamanya 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan untuk Adam seekor kuda yang terbuat dari misik putih yang berbau menyengat. Dan ada yang mengatakan bahwa kuda itu namanya Maimun, yang memiliki 2 sayap dari intan dan marjan, sejenis permata. Kemudian Nabi Adam alaihi wasallam menaiki kuda itu, dan Jibril yang memegang kendalinya, sedang Mikail alaihi wasallam berada di sisi kanan kuda, Israfil berada di sisi kiri kuda. Lalu malaikat membawa keliling Nabi Adam alaihi wasallam ke seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam selalu memberi salam pada malaikat yang ditemui dengan ucapan. Maka para malaikat sama menjawab, Allah Ta'ala berfirman, hai Adam, ini adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatannya orang mukmin dari anak turunmu, di antara mereka sesama mukmin sampai besok di hari kiamat. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.